Dalam hukum pertanahan di Indonesia, kepemilikan atas tanah bukan hanya hak milik, ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk hak lainnya, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai. Lalu, apa perbedaan antara satu hak dengan hak yang lainnya? Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan hukum tentang perbedaan jenis-jenis hak-hak atas tanah yang berlaku di dalam hukum Indonesia. Mari ikuti saya, semoga ini bisa bermanfaat. Masing-masing hak-hak atas tanah dalam hukum agraria Indonesia memiliki perbedaan, bukan cuma soal namanya, tetapi juga soal siapa saja yang bisa memilikinya, jangka waktu kepemilikannya, peruntukannya, dan juga kebebasan yang dimiliki oleh pemilik tanah untuk menjadikan hak atas tanah tersebut sebagai jaminan atas utang ataupun untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain. Mari kita mulai dengan hak milik. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dimiliki oleh orang atas tanah. Terkait dengan jangka waktu kepemilikan tanah dengan status hak milik, tanah yang berstatus hak milik tidak memiliki jangka waktu kepemilikannya, sehingga pemiliknya bisa memilikinya secara terus-menerus sampai tanah tersebut diwariskan ataupun dijual ke pihak lain. Tanah dengan status hak milik hanya bisa dimiliki oleh orang perorangan warga negara Indonesia. Dengan demikian, tanah dengan status hak milik tidak bisa dimiliki oleh badan hukum ataupun warga negara asing. Namun demikian ada pengecualian. Beberapa jenis badan hukum masih bisa memiliki hak milik, tapi hanya badan hukum tertentu saja, yang antara lain bank-bank yang didirikan oleh negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan, dan badan-badan sosial. Hanya 4 jenis badan hukum ini saja yang bisa memiliki tanah dengan status hak milik. Dengan demikian, badan hukum swasta seperti perseroan terbatas tidak bisa memiliki tanah dengan status hak milik. Tanah dengan status hak milik dapat dijual oleh pemiliknya kepada pihak lain, dan juga pemiliknya bisa menjadikan tanahnya menjadi jaminan atas utang dengan cara membuat hak tanggungan. Hak atas tanah yang kedua adalah hak guna usaha. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa hak guna usaha memang ada peruntukannya, yaitu untuk kegiatan usaha pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Hak guna usaha memiliki jangka waktu antara 25 sampai 35 tahun, dan setelah lewat jangka waktu tersebut, pemiliknya masih dapat memperpanjang jangka waktu tersebut untuk 25 tahun lagi. Jadi, berbeda dengan hak milik yang tidak ada batas waktunya. Hak guna usaha ada batas waktunya. Setelah batas waktu itu habis dan tidak diperpanjang, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah negara. Lalu siapa saja yang bisa memiliki tanah dengan status hak guna usaha? Ada 2 kriteria pemilik dari tanah hak guna usaha. Yang pertama adalah orang perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Yang kedua ini termasuk juga badan hukum swasta seperti perseroan terbatas. Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan perseroan terbatas bisa memiliki tanah dengan status hak guna usaha, tapi dengan catatan tanah dengan hak guna usaha untuk keperluan usaha pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Tanah yang memiliki status hak guna usaha sama seperti hak milik bisa juga dialihkan, dalam arti dijual, dan bisa juga dijadikan sebagai jaminan atas utang dengan cara membuat hak tanggungan. Hak atas tanah berikutnya adalah hak guna bangunan. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Sama seperti hak guna usaha, hak guna bangunan juga punya jangka waktunya. Dalam hal ini adalah paling lama 30 tahun, dan setelah itu pemiliknya dapat memperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
Apabila hak guna bangunan ini tidak diperpanjang setelah jangka waktunya, maka tanahnya kembali menjadi tanah milik negara. Terkait siapa saja yang bisa memiliki tanah dengan status hak guna bangunan, sama seperti hak guna usaha, yaitu ada dua. Yang pertama adalah orang perorangan warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Sesuai dengan namanya, memang peruntukan tanah dengan hak guna bangunan ini untuk mendirikan bangunan seperti rumah ataupun gedung-gedung seperti gedung perkantoran. Tanah dengan status hak guna bangunan berbeda dengan tanah dengan status hak guna usaha. Hak guna usaha dikhususkan untuk kegiatan usaha tertentu saja. Artinya perusahaan dan tidak melakukan kegiatan usaha pertanian, perkebunan, ataupun peternakan bisa memiliki tanah dengan status hak guna bangunan. Karena sebab ini juga, secara umum, badan-badan hukum perseroan terbatas memiliki tanah dengan status hak guna bangunan. Tanah dengan status hak guna bangunan juga dapat dialihkan oleh pemiliknya, yaitu dijual kepada pihak lain. Dan juga tanah dengan status hak guna bangunan bisa dijadikan jaminan atas utang dengan cara membuat hak tanggungan. Hak atas tanah yang terakhir adalah hak pakai. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Seperti namanya, pemilik hak pakai hanya memakai tanahnya saja. Bagaimana dengan pihak-pihak yang dapat memiliki tanah dengan hak pakai? Orang perorangan warga negara Indonesia serta badan-badan hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia bisa memiliki hak pakai. Tapi selain dari itu, hak pakai juga bisa dimiliki oleh warga negara asing serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. Dengan demikian, hak pakai adalah satu-satunya jenis hak yang bisa dimiliki oleh warga negara asing ataupun badan hukum asing. Memang dalam peraturan, warga negara asing bisa memiliki rumah di Indonesia, tetapi status tanahnya adalah hak pakai. Dalam hal pemilik hak pakai mau mengalihkan tanahnya kepada pihak lain ataupun menjadikan tanahnya sebagai jaminan atas utang, pada dasarnya diperbolehkan, tapi dengan catatan bahwa hal itu harus mendapatkan izin yang pertama dari negara kalau hak pakai itu berada di tanah negara, ataupun harus disepakati dulu oleh pemilik tanah yang memiliki tanah dengan hak milik di mana hak pakai tersebut berada. Jika tidak mendapatkan izin ini ataupun tidak disepakati, maka pemilik hak pakai tidak dapat mengalihkan tanahnya seperti menjualnya kepada pihak lain ataupun menjadikan tanahnya sebagai jaminan atas utang. Terkait dengan menjadikan tanah sebagai jaminan atas utang, hak pakai jika bisa dijaminkan, maka dapat dijaminkan dengan cara membuat hak tanggungan. Demikian sedikit sharing saya saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya, Gerald Advokat. Bisa berikan juga komentar di dalam kolom komentar permasalahan hukum apa lagi yang bisa kita bicarakan dan saya bagikan. Sampai jumpa dalam video-video vlog-vlog saya yang lainnya. Salam.